Menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidak mudah. Oleh karena itu, pastikan selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan berikut ini kami punya tips agar Anda tetap fit selama berpuasa. Tidak terasa sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini tentu sangat dinantikan seluruh umat muslim. Namun, menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit selama puasa. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Pertama, selalu penuhi kebutuhan gizi dengan pola makan seimbang saat sahur dan berbuka. Tidak lupa juga untuk minum dalam porsi sedikit sepanjang malam agar menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hindari makanan berpemanis buatan dan berminyak. Sebab selain karena pemanis buatan dapat memicu rasa lapar lebih besar, makanan dengan kandungan minyak tinggi juga akan sulit dicerna oleh tubuh. Jika dirasa asupan makanan belum mencukupi, bisa ditambahkan dengan mengonsumsi suplemen untuk menunjang daya tahan tubuh. Meskipun berpuasa, pastikan juga tetap berolahraga. Hal ini bertujuan membantu tubuh tetap bugar selama Ramadan. Namun, pastikan pilih jenis olahraga yang Anda lakukan adalah olahraga ringan atau low impact. Setidaknya lakukan workout ringan selama 15 menit atau 20 menit sebelum berbuka. Selanjutnya, berjemur di pagi hari. Selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dengan berjemur di bawah sinar matahari, Anda dapat memperoleh asupan vitamin D3 yang penting untuk tubuh. Pilih waktu terbaik, yaitu pada pukul 10 pagi selama 10 hingga 15 menit. Dan terakhir, terapkan pola hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Pastikan juga kenakan masker jika Anda terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Selamat mencoba. Dan sudah bersama kami ada Jensen Ongko, pakar gizi dan olahraga. Selamat siang, Mas Jensen. Selamat siang. Baik, Mas Jensen, ini mungkin bisa sharing ke kita, memberikan informasi bagaimana sih menjaga pola makan atau pola hidup sehat di saat berpuasa dan juga kita menghadapi di tengah pandemi corona ini, Mas. Tadi beberapa tips yang dijelaskan sebelumnya sudah sangat bagus sekali. Halo. Baik, seperti apa pola hidup sehat? Pola hidup sehat yang baik itu sebenarnya gini, yang namanya kekebalan tubuh itu kan sebenarnya multifaktor ya. Jadi tidak hanya dari apa yang kita konsumsi, kemudian apa aktivitas fisik kita sehari-hari, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyusun ritme tidur yang baik selama bulan puasa ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tentunya teman-teman yang berpuasa harus buka puasa atau sahur di pagi hari, sehingga adanya perubahan pola tidur. Nah, kalau misalnya pola tidurnya berubah, yang harus ditambahkan itu adalah adanya sesi power nap atau tidur siang di tengah hari untuk mengatasi rasa drowsy atau rasa kekurangan tidur karena berbuka itu tersebut. Itu satu. Baik. Nah, pola tidur memang sangat penting, tapi pertanyaannya apabila memang masyarakat yang masih bekerja, mengatur pola tidurnya seperti apa harusnya? Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih bekerja, baik di luar maupun work from home, itu tetap harus meluangkan waktu 30-45 menit untuk tidur siang, untuk mengatasi kekurangan tidur di saat berbuka sahur itu. Karena kekurangan tidur atau kurang istirahat itu berhubungan dengan rendahnya imunitas tubuh kita. Itu satu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan makannya harus bagus dan lain-lain. Nah, yang masyarakat harus ingat adalah adanya hubungan tubuh yang sehat dan juga mental atau pikiran yang baik juga. Jadi kuncinya adalah Anda harus tetap melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama bulan puasa. Dan itu harus terstruktur dengan baik. Baik, tapi bukan berarti harus tidur terus begitu selama puasa. Aktivitas juga harus diimbangi. Nah, olahraga yang paling tepat di saat seperti ini harusnya bagaimana, Mas Jensen? Nah, kalau misalnya sudah biasa berolahraga atau rutin, itu tentunya harus ada modifikasi selama di bulan puasa ini. Nah, yang dapat Anda lakukan adalah di pagi hari Anda bisa berolahraga 15-20 menit. Itu bisa dari jam 5, jam 6, itu 15-20 menit. Kalau misalnya olahraganya intensitasnya cukup berat, atau misalnya
seperti weight training atau olahraga angkat beban, body weight training, itu bisa dilakukan setelah berbuka dulu. Nah, berbicara tentang olahraga itu sendiri, yang paling baik memang dilakukan setiap hari, tapi dengan durasi yang pendek, 10-15 menit, terutama untuk masyarakat awam. Namun, kalau yang biasa berolahraga di sebelum bulan puasa, itu boleh melakukan 30-60 menit seminggu, 3-4 kali. Baik, olahraga juga harus diseimbangkan Wajib. begitu ya. Nah, kalau Karena pola makannya seperti apa Mas Jansen untuk sahur dan juga buka puasa? Nah, yang perlu diingat dulu dari olahraga itu adanya hubungan kekebalan tubuh kita dengan kebugaran. Jadi semakin bugar seseorang, maka kekebalan tubuhnya juga semakin baik. Justru di saat bulan puasa tidak boleh sampai mager atau malas gerak. Karena itu yang membuat sirkulasi oksigen, blood flow atau sirkulasi darah kita menjadi terhambat atau menjadi lebih tidak lancar, sehingga membuat tubuh terasa lesu. Jadi olahraga itu adalah wajib. Kalaupun misalnya tidak mau berolahraga yang yang disusun atau terstruktur, Anda bisa bergerak lebih banyak, beraktivitas fisik seperti memasak, mencuci, dan melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan rumah. Itu dapat menjadi kompensasi apabila yang tidak suka berolahraga. Begitu. Nah, kalau pola makanannya untuk memenuhi gizi di saat puasa, untuk sahur seperti apa dan untuk buka puasa seperti apa Mas Jansen? Nah, yang pasti untuk sahur ya, itu yang harus dihindari adalah yang terlalu asin, pedas, dan juga asam, terutama yang asin ya, karena asin itu dapat menyebabkan rasa haus yang berlebih, karena tingginya kadar sodium di tubuh kita, sehingga rasa hausnya meningkat. Nah, itu akan membuat puasanya menjadi lebih berat. Makanya disarankan di pagi hari itu mengurangi makanan-makanan yang berbumbu, yang contohnya seperti rendang, kemudian keripik-keripik yang asin, pokoknya segala makanan yang rasanya sangat asin itu mesti dibatasi di pagi hari. Nah, pilihlah karbohidrat yang bisa disebut dengan kompleks atau menambahkan sayur, misalnya nasi putih ditambahkan sayur, itu akan memperlambat daya serapnya. Nah, jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan selama berbuka itu. Baik, Mas Jansen, ini ada tidak yang memang pola hidup yang berbeda di saat puasa tahun lalu, begitu tidak ada wabah seperti ini, tapi tahun saat ini ada wabah corona, apa yang harus memang kita perhatikan dalam pola hidup sehat? Sebenarnya yang paling berubah di saat pandemi dan sebelum tahun lalu ya, itu adalah keterbatasan ruang gerak yang dimana di tahun sebelumnya masih bisa beraktivitas, masih ada aktivitas fisik berjalan, bahkan untuk naik tangga atau misalnya dari parkiran ke kantor, nah itu hilang semuanya. Karena teman-teman yang work from home semakin sedentary, semakin tidak banyak bergerak, makanya harus mengusahakan untuk tetap bergerak. Sebenarnya ada aplikasi yang gelang, jam tangan, atau misalnya di aplikasi handphone yang dapat menghitung jumlah langkah kaki, kemudian bisa menghitung berapa kalori yang dibakar. Itu bisa menjadi panduan yang baik untuk memastikan kita tetap aktif setiap harinya. Baik, untuk olahraga juga untuk saat ini mungkin ada keterbatasan. Kita Betul. mungkin hanya bisa dilakukan di rumah begitu. Teknik-teknik apa saja yang mungkin bisa dilakukan di rumah saja untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita? Nah, yang paling harus diperhatikan oleh teman-teman atau masyarakat di rumah adalah berolahraga itu baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Makanya kalau misalnya Anda melihat di YouTube, melihat di sosial media, gerakan-gerakan yang terkesan sulit atau misalnya bukan untuk pemula, itu jangan langsung dilakukan. Anda harus konsultasikan, bahkan saat ini banyak sekali pelatih-pelatih kebugaran, praktisi-praktisi kesehatan yang berbagi cara olahraga yang mesti dilihat dulu. Apakah ada tulisannya untuk pemula, apakah untuk intermediate maupun advance. Harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Karena kalau misalnya kita melakukan gerakan-gerakan yang advance atau yang sulit, itu rentan cedera. Semua olahraga bagus, apapun jenisnya olahraga bagus, tapi dengan cara yang baik dan benar dan terukur sesuai tingkat kebugaran masing-masing. Baik, terima kasih sharing informasinya Mas Jansen Ongko, pakar gizi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.